explanation. Ya, selamat datang di penjelasan materi ini. Nah, materi ini sudah Bapak kirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, bagi Anda yang masih belum bergabung di Google Classroom, silakan masuk melalui kode kelasnya. Ya, Google Classroom yang kita gunakan karena ada kelemahan kalau melalui WhatsApp atau Messenger, sebagaimana selama ini atau di semester yang lalu kita menggunakan antara WhatsApp atau Messenger. Ya, ada kelemahannya, yakni ketika Anda mengirimkan tugas baik itu di WhatsApp atau Messenger Bapak, maka ketika Anda memindahkan file itu atau Anda hapus di handphonenya, mungkin karena kepenuhan memori, sehingga nanti kalau Bapak buka di sini di WhatsApp atau Messenger, maka file yang sudah Anda kirim itu tidak terbuka kembali. Nah, itu alasannya mengapa Google Classroom ya kita gunakan pada semester ini. Nah, oke. In this material, we are going to learn about analytical exposition text. Maybe you have now about what's our goals to learn about this material. Nah, sesuai dengan di layar bahwa the goals of learning, tujuan pembelajaran, yaitu setelah nanti mempelajari materi ini, Anda mampu mengidentifikasi fungsi sosial beberapa teks eksposisi analitis. Anda mampu menjelaskan struktur teks eksposisi analitis. Anda mampu menjelaskan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis, dan Anda mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan menyingkat informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, itu adalah our goals for this learning. Okay. Now we are going to now about example of this material, or example of analytical exposition text. We have to know about example, not about the definition and the question. Kali ini kita langsung ke contohnya. Ini sudah dibuat dalam bentuk kolom, dalam bentuk tabel. The first column is about the generic structure of analytical exposition text, and the second column, di kolom keduanya adalah teksnya. Nah, di teks ini terdiri dari beberapa paragraf. There are 4 paragraphs in this text. Nah, baik, kita ketahui bahwa di paragraf pertama, the first paragraph is about thesis. What does it mean about thesis? Thesis introduce about the topic. Artinya memperkenalkan topik teks itu yang sedang dibahas, atau memperkenalkan atau memberitahukan posisi daripada penulis. Nah, di teks ini yang merupakan tesisnya yaitu writing is good in making money online. Itu menulis adalah baik untuk mendapatkan uang secara online. Okay, next. The second paragraph is about argument 1. What is the argument 1 here is blog writing is an increasingly popular way to earn money online. Nah, ini adalah argumen 1. Nah, Bapak akan beritahukan bahwa di setiap wacana atau teks dalam bentuk analitis eksposisi, boleh hanya satu argumen dan boleh juga lebih dari satu. Mengapa lebih? Karena ketika teks yang dibahas banyak cakupannya. Contohnya, penyebab atau jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, itu adalah tesisnya.
Kemudian argumen satunya, ya alasan mengapa bisa jatuh ya pesawat tersebut. Ya, contohnya adalah mungkin kehabisan minyak. Ya, kehabisan minyak. Ingat, di setiap argumen harus diberikan atau harus disertai dengan alasan-alasan. Ya, harus disertai dengan alasan-alasan. Bukan hanya sekedar argumen saja. Ya, contohnya tadi, karena kehabisan minyak. Alasannya, ya contohnya bisa kita atau contohnya dibuktikan dengan kaki minyaknya sudah bocor. Nah, itu salah satu alasan ya mengapa kehabisan minyak. Nah, kita lanjut ke argumen 2. Ya, argumen 2 di teks ini yaitu writing articles is also good money to earn money online. Artinya, selain menulis blog tadi, sedangkan argumen di teks ini dikatakan di sana yaitu blog writing is an increasingly popular way to earn money online. Nah, ini merupakan argumennya. Nah, di sini nanti ada alasan-alasan, ya, alasan-alasan penulis. Nah, artinya tulis blog itu adalah merupakan cara yang populer untuk mendapatkan uang secara online. Oke, about argument 2. Nah, about argument in this text is writing articles is also good money to earn money online. Artinya, selain menulis blog tadi, dia katakan di sini menulis artikel adalah juga baik untuk mendapatkan uang secara online. Nah, tentu saja ada alasan-alasannya di sini. Ya, ini merupakan argumen daripada penulis. Kemudian, struktur teks yang lain yaitu conclusion atau istilah lainnya adalah reiteration atau reiterasi. Conclusion, kesimpulan. Artinya kesimpulan ini yang bisa menggabungkan, memberikan kesimpulan dari beberapa argumen atau hanya satu argumen di dalam teks tersebut. Ya. Nah, conclusion atau reiteration di teks ini yaitu credible writer is powerful to make money online. Nah, sudah tertera jelas di sini, ya, merupakan kesimpulan dari beberapa penjelasan atau alasan-alasan yang sudah diberikan di setiap argumen. Oke, ya, we are going to learn about the next thing. Okay, in this text there are many sentences underlined and make it in red letter. Nah, sudah digarisbawahi dan berwarna merah. Nah, semua yang berwarna merah ini atau sudah digarisbawahi, ini penjelasannya, yaitu persuade the readers that writing is good to earn money online. Apa maksudnya? Persuade itu banyak arti, ya, mengajak, ya, meyakinkan, membujuk. Nah, artinya mengajak pembaca bahwa menulis itu bagus untuk mendapatkan uang secara online. Nah, ini dia, ya, sudah diberikan tanda panah. Itu di paragraf pertama tadi tentang tesisnya. Paragraf kedua tentang argumen 1. Paragraf 3 argumen 2. Nah, okay, in this slide this is about the language features. Nah, di slide ini kita bahas nanti sesuai dengan penjelasan yang pertama, yaitu the underlying words are the examples of language features. Apa language features? Yaitu unsur kebahasaan. Nah, here in this text there are many sentences, phrases, or words underlined and yellow letter. Yang pertama yaitu writers are. Ya. Nah, di sini are adalah sebagai to be daripada simple present. Kemudian as a result, ya, sebagai hasil. Posisi as di sini atau as a result adalah sebagai reason why atau alasan mengapa. Kemudian blog writing is, ya, is di sini sebagai to be daripada simple present. Kemudian ada kata but.
but di sini berfungsi sebagai comparisons atau perbandingan. Kemudian ada will. Nah, will di sini yang merupakan pengandaian, ya, pengandaian atau dalam bentuk future tense. Kemudian ya sama tadi ada to be is, begitu juga di sini ada to be are. Berarti kata bantu daripada are dan is ini yaitu di simple present. Kemudian ada kata sure. Ya, kata sure is about ya keyakinan, perasaan, kesadaran dan lain sebagainya, itu fungsinya. Kemudian ada kata would. Ya, kata would ini itu bentuk kedua dari will. Kemudian ada kata might. Ya, might ini kata bentuk kedua dari kata may. M-A-Y. Kemudian yang terakhir adalah takes, writing takes. Nah, takes ini sudah ditambahkan s. Berarti ketika kata kerja itu sudah ditambahkan s, itu adalah masuk pada simple present. Nah, yang terakhir tadi ada part, ya. Sifat tadi itu sebagai comparisons atau perbandingan. Oke. Maybe do you have any questions? No? No. Okay. Because there's no, we continue in the next slide. Here, the definition of analytical exposition text, yeah, is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Nah, itu pengertian daripada teks ini, gitu. Teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya. Artinya nanti apa saja yang terjadi di sekitar kita, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk teks eksposisi analitis. Ya, namanya saja adalah analitis. Ya, sesuai dengan analisa kita, sesuai dengan pemahaman kita, ya, sesuai dengan yang kita lihat, berarti harus nyata. Oke, next. Ya, this is about the social function of analytical exposition text. Ya, here the social function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter. Ya, persuade. Nah, apa persuade tadi? Yaitu mengajak, meyakinkan, membujuk dan sebenarnya. Artinya di sini untuk meyakinkan pembaca bahwa ide itu penting. Nanti sesuatu yang kita tulis atau sesuatu yang penulis tulis, nah berarti di sana dia cantumkan ide-idenya dan dia beritahu kepada pembaca bahwa idenya itu adalah penting. Okay, in this slide, it is about the genetic structures of analytical exposition text. And we have to know, yeah, there are many genetic structures of this text. Yeah. Here, the first is about thesis, and the second about argument 1, and the third is about argument 2, and the last about reiteration or conclusion. Ya, kesimpulan. Okay, we have to know one by one of this genetic structure of this text. Yeah. What is about thesis? Yeah, thesis introducing the topic and indicating the writer's position. Memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis. Nah, tadi sesuai dengan contoh, ya, letak daripada tesis ini selalu berada di awal paragraf. Oke, next. Ya, about the argument 1. Nah, berarti kalau banyak argumen, berarti harus ada argumen 1. Yang ada di argumen 1 yaitu explaining the argument to support the writer's position. Artinya menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Nah, ketika ada argumen yang lain seperti argumen 2, apa fungsinya?
yaitu explaining the other arguments for the wider position more. Apa maksudnya? Itu menjelaskan argumen lain untuk lebih mendukung posisi penulis. Nah, ketika ada argumen yang lain, contohnya argumen 3, maka semakin ya ada pendukung daripada posisi penulis lagi. Ya, dibuat dalam bentuk alasan-alasan atau dalam bentuk argumen-argumen yang lain, sehingga lewat argumen itu nanti semakin menguatkan argumen sebelumnya. Oke, yang jelas is for reiteration. Ya, apa fungsi reiteration di sini? Itu stating the wider's position, artinya menyatakan kembali posisi penulis. Nah, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di reiteration ini, di kesimpulan, yaitu gabungan atau yang merupakan kesimpulan dari beberapa argumen yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga dia simpulkan di sini. Oke, ya. Kita harus tahu, we have to know about the English features, ya, about the English features. Apa saja yang ada di English features itu? Apa English features tadi? Yaitu ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan, khususnya di teks eksposisi analitis atau analytical exposition text. Yang pertama itu membahas tentang simple present tense. Sudah tadi ya. Nah, lebih dominan itu dalam bentuk passive voice. Kemudian using words that express the author's thoughts or feelings. For example, experience, feel, now, realize, sense, think, etc. Nah, seperti tadi ada visual, berarti visual itu masuk di sini, yaitu sebagai pengalaman, sebagai perasaan, sebagai kesadaran, dan sebagainya. Nah, kemudian 3 itu ada banyak hal. Yang pertama tentang addition, tambahan. Ya, contohnya for besides, ya, di samping itu. Kemudian in addition, sebagai tambahan, further, yang lebih lanjut. Kemudian comparisons. Ya, comparisons is about perbedaan. Contohnya such as but, ya, akan tetapi. Kemudian vice versa, sebaliknya, ya, dan seterusnya. Kemudian 3 tentang waktu. Ya, contohnya the word second, ya. Contoh sebenarnya adalah kata keduanya, atau then, kemudian atau next, ya, selanjutnya. Kemudian 4 cause effect, ya, sebab akibat. Nah, apa saja yang termasuk di sebab akibat itu seperti consequence, as a result, ya, seperti tadi as a result, ya, sebagai sebab akibat. Kemudian so, ya, jadi atau sehingga. Kemudian the result. Kemudian nomor 4 using causal conjunctions, ya, yaitu menyatakan reason why, ya, alasan mengapa. Contohnya the was as a result. Nah, tapi ada kesamaan tadi di sini, ya. Di sini ada juga as a result. Kemudian ada kata because, ya, karena, dan sebagainya, ya, ada banyak. Kemudian lanjut relating verbs. Ya, bagaimana relating verbs itu? Contohnya it is important. Ya, berarti ada sesuatu yang penting, ya, di dalam pernyataan itu. Kemudian agent verbs, ya, kata kerja tindakan. Contohnya si masih itu dia harus menjaga atau dia harus menyimpan, ya, dan sebagainya. Selanjutnya modal verbs, ya, modal verbs. Contohnya modal ini seperti tadi ada kata will, ada kata might, ada kata would, nah, ada juga must. Nah, itu adalah modal verbs. Nah, di sini apa modal verbs itu adalah modal yang diikuti oleh kata kerja. Contohnya we must kerja. Kemudian yang terakhir adalah connectives atau penghubung, ya. Contohnya firstly. Nah,
Pengumuman di sini boleh kita gunakan antara paragraf, ya, paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Contohnya paragraf pertama itu firstly, paragraf kedua secondly, dan selanjutnya. Ya. Okay, yeah, that's all about my explanation of this material, of this exposition analytical. So I hope you to repeat again more at your home, yeah, and to understand more about this material. Okay, thank you.